warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya hari ini? Coba kita cek teman yang ada di sebelah. Adakah teman kalian yang sudah masuk? Ada siapa? Katanya sedang sakit. Ya, kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang sedang sakit diberi kesehatan dan bisa belajar bersama-sama kembali di bersama kita ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, kali ini kita mau belajar apa? Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yang terintegrasi coding dan kecerdasan artifisial. Oke, materi hari ini adalah materinya menulis teks deskripsi dengan bantuan AI. Itu sebabnya hari ini kalian Ibu minta untuk membawa laptop dan handphone. Ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat teks deskripsi dengan menggunakan bantuan AI. Oke, sebelum belajar tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan, Bang Mas. Terima kasih Rendra. Ya, kita lakukan pembiasaan yaitu menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Boleh berdiri. Pernahkah kalian mendeskripsikan sesuatu kepada teman? Misalnya menggambarkan suasana kelas atau taman sekolah. Kolbi? Pernah? Oke, pernah. Yang lain pernah? Pernah. Good, ya. Lalu bagaimana cara Kolbi melakukannya? Bagaimana Kolbi? Dengan cara menceritakan suasana di sekitar menggunakan kata-kata membuat teman membayangkan. Oh, jadi dengan cara menggunakan kata-kata yang kira-kira pendengar tuh bisa membayangkan ya. Oke, good. Tepuk tangan buat Kolbi. Kolbi. Apa bedanya kalimat sekolahku besar dengan sekolahku besar bercat putih, memiliki halaman luas dengan pohon rindang? Apa bedanya? Jika sekolahku besar hanya memberi informasi singkat, sedangkan kalau sekolahku besar bercat putih, memiliki halaman luas dengan pohon rindang, memiliki definisi lebih. Oh, jadi memiliki deskripsi yang lebih lengkap. Oke, tepuk tangan buat Yahya. Jadi dengan kata-katanya saja itu kita bisa menggambarkan sekolah besar bercat putih, ya memiliki halaman luas. Jadi kita bisa bayangin, oh halamannya luas, oh temboknya catnya warna putih gitu ya. Jadi membuat kita yang mendengarkan bisa membayangkan. Oke, good. Terima kasih Yahya. Oke, pertanyaan berikutnya yang ketiga. Menurut kalian, mengapa kita perlu menulis teks deskripsi dengan detail? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas. Detail membantu membaca teks deskripsi jadi semakin detail, maka semakin kuat gambaran yang dirasakan pembaca. Oke, tangan buat Alina. Jadi semakin detail, gambarannya akan semakin lebih jelas atau lebih kuat. Ya, jadi kita membayangkannya lebih luas lagi, lebih kuat lagi. Oke, good. Terima kasih Alina. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi atau teknologi yang
bisa mendeskripsikan sesuatu. Misalnya Google Lens. Untuk apa sih Google Lens itu? Kira-kira? Untuk mengetahui nama-nama benda. Oh, mengetahui nama-nama benda. Oke, good. Tangan buat Rasya. Ya, pintar ya. Sekarang selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih. Katanya AI itu bisa membantu kita membuat atau membantu menulis teks deskripsi. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Oke, Vino boleh. AI menjadi alat bantu untuk menulis lebih detail, lebih kaya kosakata dan lebih mudah dipahami. Oh gitu. Jadi dengan AI kita bisa lebih mempermudah ya, membantu kita mencari kosakata agar lebih mudah dipahami. Oke, good. Tepuk tangan buat Vino. Oke, pintar ya, anak 5B hebat. Kelas 5B. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengantar teks deskripsi, kemarin ciri-ciri teks deskripsi ya, terus juga apa itu teks deskripsi ya, pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih? Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menulis teks deskripsi tentang lingkungan sekolah atau benda di sekitar. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi AI berbasis ChatGPT untuk membantu menyusun teks. Jadi nanti yang kita gunakan untuk membantu membuat teks deskripsi adalah dengan menggunakan ChatGPT. Ya, Oke. Berikutnya kesepakatan kelas kita dulu dong. Masih ingat nggak? Ya, kesepakatan kelas kita yang pertama. Siapa yang ingat? Oke, silakan. Tidak jalan-jalan di kelas dan membuat gaduh pada saat pelajaran. Oke. Dia ya, tidak membuat gaduh saat pembelajaran. Berikutnya yang kedua. Mendengar dan tidak berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Tidak ada yang ngobrol ya, sampai pembelajaran selesai, oke? Ya, itu kesepakatan kelas yang kedua. Lalu berikutnya. Oke, silakan Cahaya. Jangan lupa mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Oke, jika kalian membutuhkan bantuan, ucapkan tolong dan terima kasih. Berikutnya. Ya. Membersihkan kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Oke, jadi sebelum masuk tadi kita harus sudah membersihkan kelas agar belajarnya nyaman. Terakhir. Oke. Meminta izin kepada guru setiap ingin meninggalkan kelas. Oke, minta izin kepada guru jika ada yang ingin ke toilet, ya ingin meninggalkan kelas. Oke, tepuk tangan buat kelas 5B. Kita patuhi kesepakatan kelas kita ya. Sekarang kita bermain dengan menggunakan AI for Ocean. Ya, ini tujuannya apa sih? Supaya kita bisa memahami cara kerja AI. Oke, nah coba laptopnya bisa kita gunakan. Buka Google dulu. Klik di pencarian AI for Ocean. Oke, itu adalah AI for Ocean. Oke, sudah bisa memahami bagaimana cara kerja AI? Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu yuk biar semangat. Ya, kita ice breaking dulu melatih fokus kita supaya kita belajarnya lebih fokus. Oke, kelas 5B.
2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 3. Oke, go tepuk tangan buat semuanya. Ya, berarti semua sudah fokus ya. Fokus tadi nggak ada yang salah. Good. Kalau sudah fokus, kita lanjut belajar lagi ya. Nah, gunakan AI. Sekarang kita berlatih membuat teks deskripsinya. Ya. Oke, boleh kalian menggunakan chat GPT sebagai alat bantu untuk membuat teks deskripsi. Yang tidak bawa laptop boleh pakai handphonenya. Ya, bukan chat GPT di handphonenya. Nah, jadi kalian menggunakan chat GPT bukan untuk mencontek, ya. Nah, kalian membuat teks deskripsi. Pilih salah satu objek di bawah ini. Lalu tuliskan deskripsinya minimal 3 paragraf dengan tema lingkungan sekolahku. Boleh objeknya taman sekolah, perpustakaan, terus kelasku. Ya, jadi objeknya bebas, yang penting temanya adalah sekolahku, lingkungan sekolahku. Kalian bisa menggunakan chat GPT untuk memberi saran, ya, atau informasi atau masukan untuk kalian gimana membuat kata-kata dengan tema lingkungan sekolah. Ya, nanti setelah itu coba buka chat GPT-nya, Ibu arahkan dulu. Buka chat GPT-nya. Udah? Boleh. Minta tolong ke chat GPT. Tolong buatkan saya teks deskripsi dengan tema dengan judul. Kalian buat judul apa dulu? Bebas, pilih judulnya sesuai dengan yang diarahkan tadi sama gue. Pasti bisa, boleh. Coba kalian baca teks deskripsi yang ada di chat GPT itu. Sesuai nggak sih dengan gambaran sekolahmu? Kalau nggak sesuai, kalian buat, tuliskan di buku, ya, di buku kalian. Tuliskan dengan menggunakan bahasa kalian, ya, yang sesuai dengan objek yang ada di sekolah ini. Oke, 10 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang. menyediakan dengan variasi. Oh, jadi lebih menyediakan banyak variasi kata ya. Oke, tepuk tangan buat Membantu mengatasi kebutuhan menulis. membantu mengatasi kebutuhan menulis. Oke, good, tepuk tangan buat ya. Bantu memperbaiki bahasa. Bantu memperbaiki bahasa. Tepuk tangan buat bahasa. Tadi ya, kalau kita tadi nggak tahu nih kosakatanya apa, jadi kita dengan ChatGPT kita bisa membantu pengetahuan tentang bahasa ya. Terima kasih. Dan lanjut ya. Sumber inspirasi. Sebagai sumber inspirasi dulu ya. Oke, itulah kelebihan dari ChatGPT atau AI ya. Nah, selain ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Tahu nggak? Oke, silakan. Siapa? Alfa. Kurang menyentuh perasaan. Oh ya, kurang menyentuh perasaan. Kurang menyentuh perasaan. Betul nggak sih? Iya, karena mesin ya, beda
tidak memahami budaya sepenuhnya, budaya atau konteksnya. Ya betul, karena mesin ya beda dengan manusia. Itulah kekurangan dan kelebihan dari dari AI. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita semuanya. Oke, kalian sudah bisa memahami apa saja kelebihan dan kekurangan AI. Kalau tadi kalian sudah mencoba membuat atau menggunakan bermain dengan menggunakan AI for Ocean, juga sudah membuat teks deskripsi dengan bantuan ChatGPT. Nah, sekarang ibu ada LKPD-nya nih, perhatikan LKPD-nya. Nah, tadi kita sudah punya dua kegiatan ya, ya kan? Ya, sudah ada dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah eksplorasi AI dengan menggunakan AI for Ocean. Nah, coba tuh LKPD-nya dikerjakan. Apa yang terjadi saat AI dilatih dengan contoh yang benar? Boleh dikerjakan dulu, ya. Lalu, pertanyaan yang keduanya. Pertanyaan yang ketiganya, apa yang terjadi jika contohnya salah atau tidak lengkap? Ya, percobaannya sudah, sekarang tinggal pertanyaannya dijawab. Oke, itu aktivitas pertama, ya. Lalu aktivitas keduanya, oke, dimulai dari sekarang. Oke, nanti dikumpulkan ya LKPD-nya. Nah, sekarang ibu mau dari sini kan? Nah, sekarang ibu tanya, yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Setelah kalian melakukan percobaan AI for Ocean tadi, ya, apa yang terjadi saat AI dilatih dengan contoh yang salah? Yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Pino. Boleh, Pino. Tidak sesuai. Ya, sesuai ya? Oke, maka good. Tepuk tangan dulu buat Pino dong. Ya, ya, maka hasil si AI-nya itu tidak membaca dengan benar ya, nggak sesuai. Oke, boleh, good. Berikutnya, kalau kita memberi contoh benar, apa yang akan terjadi? Maka contoh yang benar adalah biru bagi AI. Kalau contohnya benar, maka data yang dihasilkan benar. Maka hasilnya pun baik. Oke, good. Tepuk tangan buat Andi. Ya, jadi kalau kita kasih contohnya benar, pasti AI akan membaca dengan baik, dengan benar juga. Hasilnya pun akan baik. Oke, good ya. LKPD yang kedua, adakah saran dari bagaimana cara kamu menggunakan ChatGPT? Saran yang terbaiknya seperti apa? Agar hasil deskripsi yang kalian buat itu benar, baik, sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kalian. Ada saran nggak? Tadi sudah dijelaskan ya, gimana? Harus bijak dalam menggunakan AI. Good, pintar. Tepuk tangan buat Azra. Harus bijak dalam menggunakan AI. Tadi dipilah bahasanya, ya kan? Sesuai nggak sih dengan keadaan yang kita rasakan, gitu ya? Oke, seperti itu. Good. Apa saja yang telah kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Apa, Anissa? Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenal cara kerja AI dengan menggunakan AI for Ocean. Yang kedua, kita sudah membuat teks deskripsi dengan bantuan AI melalui ChatGPT. Oke, good. Tepuk tangan dong buat Anissa. Oke, ya. Kita sudah melakukan dua kegiatan. Menurutmu, bagaimana menurutmu tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, menyenangkan ya? Seru. Jadi kalian bisa memahami apa itu AI. Bagaimana AI bisa digunakan dalam pembelajaran. Oke. Apakah akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk membantu belajar. Ya. Gunakan untuk membantu belajar, bukan untuk mencontek. Oke? Good. Tadi seperti Azra bilang, bijak dalam menggunakan AI. Seperti moto kita. Ya. Gunakan AI dengan bijak. Mengapa tidak boleh menyalip dari AI? Kenapa kita nggak boleh menyalip dari AI? Pintar, tepuk tangan buat Pino. Tepuk tangan buat Pino. Oke, good Pino ya. Karena hasilnya belum tentu akurat, tidak selalu akurat ya. Oke, good, pintar. Jadi bisa dibuat ringkasan. Mengapa kita tidak boleh? Kita harus menggunakan AI untuk membantu pembelajaran, bukan untuk mencontek. Ya, itu bisa dibuat ringkasan seperti itu. Oke, berikutnya. Apa pentingnya menulis dengan kata-kata sendiri? Apa pentingnya menulis dengan kata-kata
sendiri. Ya, silakan saya. Ya. Menulis dengan kata sendiri dapat menunjukkan pemahaman, kejujuran, dan kreativitas. Oh, tepuk tangan buat Cahaya. Jadi kalau kita menulis dengan kata-kata sendiri kita jadi lebih terampil ya, lebih berkreativitas ya, lebih jujur ya. Betul. Oke, good. Nah, itu juga bisa dibuat rangkuman ya tadi ringkasan. Tambahkan sebagai tambahan ringkasan kalian. Oke, bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak? Memilah tadi kosa, kata, ya. Oke, terus juga tadi menggunakannya dengan sebaik mungkin ya, tidak mencontek gitu kan. Oke, itu ya. Boleh tadi poin-poin penting ini, 3 poin penting ini kalian buat sebuah rangkuman ya. Oke, berikutnya. Nah, nanti ini untuk evaluasi, gunakan word wall ya untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran kali ini. Nanti linknya ibu share di grup WA ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teks narasi. Sebelum pembelajaran kita selesai, ibu mau dong FAPD-nya dikumpulkan ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, duduk rapi. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Boleh Rendra bikin doanya? Mari kita berdoa. Doa dimulai.